Jadi tuh dulu gini, dulu ada dukun beranak bernama Mantili. Mantili ini dikenal sebagai pribadi yang ayu dan baik hati. Saat itu ia baru pindah di desa sebelah dan langsung merintis karirnya sebagai dukun beranak yang andal. Berbondong-bondong penduduk kampung dan desa sebelah meminta bantuannya untuk prosesi kelahiran jabang bayi yang dinanti-nanti setiap keluarga. Kemudian datanglah warga baru yang tinggal tak jauh dari rumah Mantili. Tetangga barunya itu terkejut melihat Mantili. Baru beberapa hari saja ia sudah membuat ulah. Secara sengaja tetangga baru tersebut menceritakan aib Mantili hingga seluruh penghuni desa tahu. Hal ini membuat Mantili murka. Ternyata Mantili lari ke Karanganyar karena tidak kuat dengan perlakuan suaminya yang kasar. Semenjak ia dicurigai mandul oleh keluarga suaminya itu. Lantaran sudah 5 tahun menikah tetapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehamilannya. Tekanan dari keluarga mertua dan gunjingan warga pun tak terelakkan. Makan hati adalah menu Mantili sehari-hari. Batin Mantili remuk, redam, seketika saat suaminya membawa pulang gadis belia dan meminta restu ke mertuanya untuk mengawini gadis tersebut. Tanpa memperhatikan perasaan dan keberadaan Mantili, mertuanya langsung menyetujui dan mengadakan pesta kawinan besar-besaran. Semua orang mengaku bersimpati kepada Mantili di tengah-tengah kebahagiaan tersebut. Tapi jauh di dasar lubuk hatinya, Mantili sadar yang keluar dari mulut warga tidak sepenuhnya berupa simpati, melainkan juga gunjingan. Selang 1 bulan perkawinan, Rini, istri muda Darjo, suami Mantili, langsung hamil. Mantili mencelos tapi masih ada sedikit rasa syukur atas kebahagiaan itu. Menjelang kelahiran cabang bayi Darjo dan Rini, Mantili mencoba membantu, namun Rini menolak dengan keras dan menuduh Mantili iri serta alasan-alasan buruk lain yang diungkapkannya untuk memojokkan Mantili. Mantili sungguh sakit hati. Sebagai dukun beranak, nasibnya sungguh ironis sekali. Ia banyak membantu kehamilan dan kelahiran setiap wanita di desa itu. Tapi ia sendiri tidak bisa memiliki anak. Akhirnya ia lari ke Karanganyar, menghilang dari suami dan keluarga yang ia cintai. Mantili berharap hidup tenang di desa kecil di Karanganyar ini. Ia memulai hidupnya dari nol lagi. Semua orang di kampung ini mengenal Mantili sebagai janda dan seorang dukun beranak yang andal. Mantili juga memiliki banyak pelanggan dan teman-teman yang baik. Sayang, ketenangan Mantili tak bertahan lama. Semenjak ada kehadiran penghuni baru dari desa yang tak jauh dari tempat asal Mantili. Seluruh penduduk menjadi tahu siapa Mantili dan masa lalunya. Hati orang siapa yang sangka. Hanya satu titik picu saja, wanita yang dikenal baik dan ramah mendadak bisa berubah menjadi iblis yang tidak bisa dipadamkan kebenciannya. Semenjak itulah Mantili menjadi aneh. Setiap ibu yang datang untuk konsultasi atau melahirkan selalu saja mengalami keguguran. Kemudian mulai timbul desas-desus tidak sedap tentang Mantili yang sekarang terlihat makin bahenol. Kulitnya pun terlihat kenyal di usianya yang sudah masuk kisaran 35 tahunan. Kerutan mukanya hilang, wajahnya lebih berseri-seri. Selain menerima kunjungan ibu-ibu hamil yang masih mempercayakan kehamilannya kepada Mantili, ia juga dikunjungi pria-pria yang kadang tidak dikenali oleh warga. Bahkan, ada isu suami yang mengantarkan istrinya berkonsultasi ke Mantili sempat tertangkap basah sedang bermain gila dengan Mantili. Hal ini tentu mulai meresahkan masyarakat. Ibu-ibu mulai berkomplot untuk merubuhkan rumah Mantili dan mengusirnya dari Karanganyar. Bapak-bapak juga berbondong-bondong sepakat untuk mengusir Mantili dengan alasan keberadaan Mantili mulai membuat gaduh di isi kampung. Mantili juga dicap sebagai pelaku prostitusi dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Semua aksi ini dihentikan oleh almarhum kakek dan almarhum ayah Pak Ustadz pada masa itu. Mereka berdua mengimbau warga untuk tidak melakukan kekerasan dan meminta mereka untuk mencari bukti terlebih dahulu. Warga setuju dan mengirimkan beberapa perwakilan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke rumah Mantili untuk mencari bukti bahwa desas-desus itu benar terjadi. Sampainya di rumah Mantili, Mantili bersikeras menolak penggeledahan rumahnya dengan alasan tidak ada apa-apa di dalam rumah. Ia juga menampik tuduhan bermain gila dengan suami orang atau suami pasiennya. Ia sendiri mengaku jijik dengan pria semenjak rumah tangga hancur berantakan. Sungguh malang nasib Mantili. Seorang warga yang habis kesabarannya menjambak rambutnya yang apik. Kemudian menyeretnya ke halaman rumahnya sendiri. Mantili ketakutan berdiri di hadapan warga desa yang sudah berkumpul di depan rumahnya.
Ia meronta sebisanya dan melontarkan makian, tapi percuma. Warga dengan beringas menerobos masuk ke dalam rumah. Di saat itulah terdengar pekikan histeris ibu-ibu dan bapak-bapak dari dalam rumah Mantili. Rupanya setelah dicari tahu, mereka menemukan potongan tubuh bayi dalam jumlah yang banyak dan kubangan darah dalam panci serta dupa di kanan kirinya. Disitulah penduduk yakin bahwa Mantili bersekutu dengan iblis untuk menjelat pria-pria dan merusak rumah tangga mereka dengan mengaborsi bayi-bayi yang sebenarnya tidak gugur, tapi oleh Mantili dinyatakan gugur. Penduduk murka, penghakiman massa pun tak terelakkan lagi. Mantili dipukul, diinjak, dijambak bertubi-tubi. Ia meraung dan memaki. Tidak ada lagi Mantili yang dikenal cantik dan baik hati. Berganti Mantili yang jahat dan penuh dendam. Aksi penghakiman massa itu akhirnya berhasil dihentikan oleh almarhum kakek dan almarhum ayah Pak Ustadz. Namun sayang, hati Mantili yang penuh dendam tidak lagi bisa dikendalikan. Kebencian sudah memakan jiwanya. Ia mengutuk pemilik tanah rumah yang ia tempati. Rumah tersebut tak lain adalah rumah yang saat ini nenek tempati. Kemudian Mantili memilih mati dengan menggigit lidahnya sendiri sampai hampir putus. Berbondong-bondong penduduk desa ikut ke penguburan Mantili. Sebagian besar karena ingin tahu prosesi pemakamannya dan sebagian memang benar-benar serius mendoakan Mantili agar kuburannya tenang. Namun iblis menang atas jiwa Mantili. Beberapa bulan sepeninggalan Mantili, desanya heboh karena penampakan Mantili yang mengganggu. Pemilik rumah di puncak bukit sering berteriak minta tolong karena gangguan Mantili. Entah mengapa ia meneror keluarga itu. Mungkin karena ia sakit hati saat digerbek warga dan mati di tanah tersebut. Tidak lama setelahnya, pemilik rumah itu meninggal dan istrinya mengibahkan rumah tersebut ke almarhum kakek. Doa dan syukuran telah dilakukan berkali-kali. Hantu Mantili tidak lagi muncul sampai sebelum kakek meninggal. Nenek masih hidup dengan tenang, namun ketenangan tersebut sepertinya terkoyak bersamaan dengan kesedihan nenek yang semakin berat setiap harinya. Arwah Mantili masih bersembunyi dan bersemayam di meja rias di dalam rumah, seolah ia sengaja menghilangkan jejaknya agar semua orang lupa. Kemudian ia datang mengganggu saat orang-orang lengah dan mungkin mulai melupakan Tuhannya. Subuh menjelang, azan yang berkumandang membuyarkan lemunanku dari cerita nenek. Sungguh tragis kisah Mantili. Kami hanya bisa berdoa agar sekarang arwahnya bisa lebih tenang. Perlahan-lahan penduduk desa berangsur pergi satu persatu. Pak Ustadz pamit paling terakhir. Setelah menepuk kepala Lori yang masih tak sadarkan diri, ia berpamitan. Kami saling berpelukan satu sama lain. Kantuk enggan menghinggapi kami. Kami berenam menanti matahari terbit dan kemudian membersihkan abu meja rias yang telah dibakar dengan perasaan yang masih berkecamuk. Masih saja aku bergidik jika teringat peristiwa itu. Benar-benar pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Semenjak peristiwa itu, kehidupan kami tak lagi sama. Lori menjadi anak yang semakin aktif, bicaranya sangat lancar, dan dia menguasai bahasa arwah, yaitu bahasa aneh yang sering ia pakai untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ia jumpai. Percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, mulai hari ini isilah kegiatanmu dengan positif dan ingat selalu Tuhanmu, karena iblis dan setan selalu melahap jiwa-jiwa yang kosong dan kering.